Selamat malam, kami ucapkan terima kasih kepada pihak PT Pertamina Hulu Energi Offshore 1 Sumatera yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menerima wawancara dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah studi kelayakan bisnis Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis, khususnya meliputi aspek hukum bisnis, aspek ekonomi sosial dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, serta aspek manajemen. Kami berharap wawancara ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana penerapan studi kelayakan bisnis ini dilakukan dalam industri migas, serta menjadi bahan pembelajaran bagi kami baik secara akademis maupun praktis. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya sendiri Vira Nurlita dengan NIM 105 dan rekan saya. Saya Nisa Juanda dengan NIM terakhir 023. Saya Risma Ayu Dastuti dengan NIM 079. Saya Tita Sriana dengan NIM terakhir 112. Baik, terima kasih. Sebelum memulai sesi wawancara ini, dengan hormat kami mohon kesediaan dari kakak selaku pihak PT Pertamina Hulu Energi Offshore 1 Sumatera untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilahkan. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ima Widya Pratiwi, biasa dipanggil Ima. Saya bekerja di PT PHI OSES sebagai Power System Engineer Support, gitu ya. Oke, terima kasih Kak Emma. Untuk itu, kita mulai saja wawancaranya. Dimulai dari rekan saya, Anissa Juanda, mungkin bisa memulainya. Mohon maaf, Tita. Maaf, oke Tita. Oke, lanjut saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa dasar hukum yang menjadi landasan operasional PHE OSES di sektor hulu migas? Ya, langsung jawab aja ya. Ya, Ya, dasar hukum dari kegiatan PHI OSES itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ya tentang minyak dan gas bumi beserta peraturan turunannya, serta kontrak kerjasama dengan pemerintah melalui SKK Migas gitu. Nah, dengan regulasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan nanti eksplorasi, produksi, hingga pengelolaan pendapatan negara dari migas. Nah, selain itu tentunya POSES juga tunduk pada regulasi mengenai lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Gitu. oke. Lanjut ke soal pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana status PHE OSES dalam struktur Pertamina dan apa bentuk badan hukumnya? Jadi di Pertamina sendiri, PHOS itu merupakan salah satu anak perusahaan ya dari PT Pertamina Hulu Energi yang berbentuk hukumnya itu PT atau perseroan terbatas. Nah, perusahaan ini masuk dalam subholding upstream. Jadi Pertamina itu dibagi menjadi beberapa subholding. Nah, subholding upstream ini membawahi operasi hulu migas yang berada di berbagai wilayah di Indonesia maupun ada juga yang sebagian di luar negeri gitu. Nah, dengan status tersebut, PHOS itu merupakan perpanjangan tangan Pertamina dalam mengelola WK atau wilayah kerja offshore Southeast Sumatera secara profesional, transparan, dan juga akuntabel. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu apa bentuk kontrak kerjasama atau PSC yang berlaku di WK Southeast Sumatera dan sejak kapan PHE OSES mengelolanya? Ya, WK SES atau Southeast Sumatera ini sebenarnya udah ada dari tahun 80-an gitu ya. Nah, dikelola oleh PIOSS melalui skema awalnya Production Sharing Contract Growth Split yang berlaku sejak tahun 2018 gitu. Ya, ketika itu pengelolaannya resmi dialihkan dari operator sebelumnya atau yang disebut Sinop, itu perusahaan Cina, kepada Pertamina Hulu Energi. Nah, sekarang ini mulai tahun ini 2025 bulan lalu itu skemanya sudah menjadi cost recovery gitu. Nah, cost recovery itu kita mendapatkan modal dari negara gitu ya. Terus kemudian nanti berbagi keuntungan sesuai porsi yang disepakati bersama pemerintah gitu. Oke, Kak. Untuk pertanyaan nomor keempat, yaitu apa saja izin usaha dan perizinan lingkungan yang wajib dimiliki oleh PHE OSES sendiri? Ya, dalam menjalankan operasinya, tentunya POSS wajib menyusun ini ya, perizinan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian melakukan UKL atau upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, serta mendapatkan izin operasional dari SKK Migas dan Kementerian SDM. Nah, kemudian nanti kalau ada pembangunan pipa baru atau kabel baru itu juga ada perizinan namanya PKKPRL, kayak gitu, karena ada di wilayah laut ya atau offshore gitu. Kemudian izin-izin ini tentunya penting untuk memastikan kegiatan produksi migas sesuai dengan regulasi dan juga tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan serta tetap berkontribusi terhadap negara. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, yaitu apa kontribusi PHI OSES terhadap peningkatan pendapatan nasional dan setoran ke kas negara? Ya, PLSS sebagai perusahaan migas ya tentunya menyumbang penerimaan negara melalui hasil bagi migasnya, kemudian pembayaran pajak baik dari procurement dan hasilnya dan juga pajak dari pekerjanya, serta juga menyumbang dividen kepada pemerintah. Selain itu, sesuai regulasi pemerintah, perusahaan juga memberikan PI atau participation interest sebesar 10% kepada BUMD. Nah, PLSS ini berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan juga Banten dan juga Lampung. Jadi nanti dibagi ke 3 provinsi tersebut. Nah, agar daerah setempat itu mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan hulu migas. Nah, dengan begitu kontribusi ekonomi ini tidak hanya bersifat nasional tapi juga regional di daerah sekitarnya. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana program PHI OSES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM? Nah,
PHOS sebagai perusahaan itu punya program CSR namanya atau Corporate Social Responsibility. Nah, dalam bidang kesehatan itu perusahaan menjalankan program 1000 ASA yang berfokus pada pencegahan stunting dengan penyediaan gizi seimbang dan edukasi di 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian di bidang ekonomi ada juga program namanya Pelaut Tangguh gitu yang memberdayakan nelayan dengan bantuan peralatan pelatihan dan juga akses pasar. Sedangkan di bidang sosial PHOS membantu pengembangan UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, akses modal, dan juga pendampingan bisnis sehingga masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana upaya yang dilakukan PHOSS dalam menjaga kesehatan masyarakat pesisir dari dampak lingkungan dan masalah sanitasi? Ya, tentunya POSS sebagai perusahaan migas ya menyadari bahwa kegiatan migas itu berpotensi menimbulkan risiko terhadap lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pesisir, karena POSS ini offshore ya. Untuk itu perusahaan membangun sarana sanitasi bersih, menyediakan air minum yang layak, dan melakukan edukasi kesehatan lingkungan. Nah, selain itu, kegiatan posyandu juga didukung dengan alat antropometri agar kader kesehatan itu dapat memantau tumbuh kembang balita secara rutin. Nah, semua hal ini itu bertujuan untuk mengurangi risiko akibat sanitasi yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8, nilai-nilai budaya apa saja yang menjadi pedoman kerja bagi karyawan PHOS dalam menjalankan pekerjaannya? Ya, PHOS menerapkan nilai akhlak ya, selaras dengan core value Pertamina. Yang pertama itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, nilai-nilai ini bukan hanya menjadi slogan gitu ya, tetapi dipraktikkan dalam kesehariannya, dalam operasionalnya gitu. Misalnya, amanah itu diterapkan melalui transparansi dalam laporan keuangan dan operasional. Kemudian nilai kompeten itu diwujudkan dengan adanya pelatihan berkelanjutan bagi karyawannya, sehingga karyawannya kompeten dalam menjalankan pekerjaannya. Dan kolaboratif itu diwujudkan melalui kerjasama ya, baik itu kerjasama internal antara divisi, antar departemen, maupun kerjasama dengan masyarakat dan juga pemerintah daerah gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang menjadi target utama pasar PHOS dan bagaimana bentuk segmentasinya? Ya, jadi PHOS ini produknya adalah crude oil atau minyak mentah dan juga gas gitu ya. Nah, target utama pas PHOS itu adalah pasar domestik, terutama di kilang untuk crude oilnya dan juga PLN untuk penjualan gasnya gitu. Nah, segmentasi pasar lebih ditekankan untuk pemenuhan energi dalam negeri sejalan dengan misi Pertamina untuk menjaga ketahanan energi nasional gitu ya. Hal ini sejalan juga dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan pasokan energi untuk kebutuhan domestik. Dan, untuk pertanyaan yang 10, bagaimana mekanisme penentuan harga minyak dan gas yang diproduksi oleh PHOS? Ya harga minyak yang diproduksi itu mengacu pada namanya ICP atau Indonesian Crude Price yang ditetapkan oleh pemerintah setiap bulannya gitu. Sedangkan untuk gas yang tadi untuk crude oil, sedangkan untuk gas itu kita memiliki PJBG atau perjanjian jual beli gas dengan PLN gitu yang harganya sudah disepakati bersama dengan SKK Migas. Nah, dengan mekanisme ini harga akan tetap kompetitif, transparan, dan juga sesuai dengan regulasi pemerintah. Bagaimana sih strategi promosi PHOS dalam mengingat perusahaan itu bukan perusahaan retail yang menjual barangnya langsung ke konsumen? Ya, karena POSS bukan retail, bukan langsung ke end user atau customer gitu ya, maka POSS tidak melakukan promosi dalam bentuk iklan komersial, namun strategi promosinya lebih ke publikasi laporan tahunan, keterlibatan dalam forum energi baik nasional maupun internasional, dan juga kegiatan CSR sendiri yang berkelanjutan. Nah, kenapa CSR? Karena lewat CSR ini perusahaan itu dapat membangun citra positif bahwa perusahaan bukan hanya mencari keuntungan gitu ya, tetapi juga memperlihatkan bahwa perusahaan itu peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih peran CSR dalam membangun citra PHOS di mata publik dan pasar energi? Ya, nah CSR ini menjadi bagian penting ya dalam membangun citra perusahaan. Nah, melalui program-program pemberdayaan masyarakat, konservasi lingkungan, kemudian kesehatan, perusahaan itu menunjukkan bahwa keberadaannya membawa manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Hal ini memperkuat posisi POSS sebagai perusahaan migas yang tidak hanya mengejar profit atau target produksi gitu, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke, mungkin kita ke aspek teknis dan teknologi. Untuk yang pertama tuh teknologi apa aja sih yang digunakan untuk menjaga keberlanjutan produksi di lapangan tua? Ya, karena POSS ini merupakan lapangan tua yang sudah ada sejak tahun 1980-an gitu ya, atau bisa disebut mature field gitu. Nah, tentunya membutuhkan teknologi modern untuk menjaga keberlanjutan produksinya. Nah, POSS ini menggunakan teknologi rig modern seperti jack up rig untuk drilling dan juga menerapkan EOR atau enhanced oil recovery untuk meningkatkan perolehan minyak dari reservoir yang produksinya semakin menurun gitu. Nah, teknologi ini tentunya dapat membantu memperpanjang umur lapangan dan juga menjaga stabilitas produksi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi PHOS ini dalam mengatasi tantangan teknis seperti korosi pipa bawah laut atau penurunan reservoir? Ya, karena PLTU merupakan offshore ya, jadi musuh utamanya adalah korosi karena air laut, maka tentunya dapat diatasi dengan program-program perawatan rutin atau maintenance rutin, inspeksi berkala dan juga tentunya penggunaan material yang lebih baik ketika ada
instalasi peralatan-peralatan baru gitu, yang memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, untuk mengatasi penurunan produksi, perusahaan itu mengandalkan metode sekunder dan tersier seperti water flooding dan juga UR. Dan juga di era modern ini digitalisasi sistem monitoring juga diterapkan untuk mendeteksi potensi masalah lebih cepat gitu. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara PHIOSS ini dalam menjaga perawatan mesinnya? Ya, untuk mesin di sini konteksnya adalah di perusahaan migas itu ada banyak ya, ada generator, gitu, ada pipa, ada kompresor, ada trafo untuk kelistrikan, switchgear, kabel laut, seperti itu ya. Nah, sistem maintenance yang diterapkan itu digunakan dua pendekatan. Yang pertama itu preventive maintenance ya, dan juga predictive maintenance. Nah, preventif ini bersifat time based gitu ya. Jadi dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal regardless of kondisinya gitu. Seperti penggantian suku cadang misalnya kayak penggantian oli atau uh, exchange exchange mesin gitu setelah dia melewati running hour-nya kayak gitu. Dan juga kalibrasi alat agar mesin itu selalu dalam kondisi optimal. Nah, sedangkan yang kedua itu predictive maintenance itu lebih ke condition based. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk memantau kondisi dan juga mendeteksi secara dini kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi gitu. Nah, selain itu PLC juga melakukan audit HSSE dan inspeksi lapangan yang dilakukan secara berkala gitu ya, untuk memastikan kehandalan dari mesin yang digunakan sesuai dengan ketentuan SKK Migas dan juga standar internasional. Nah, dengan sistem ini diharapkan kehandalan mesin itu dapat tetap terjaga sehingga downtime produksi dapat diminimalisir dan keselamatan kerja tentunya tetap menjadi prioritas. Oke, selanjutnya, bagaimana caranya PHIOSS itu untuk memastikan ketersediaan bahan bakunya? Ya, dalam konteks industri migas, bahan baku yang dimaksud itu adalah tentunya cadangan minyak dan gas bumi ya, yang dihasilkan dari reservoir sendiri. Nah, untuk memastikan ketersediaannya, POSS melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama itu perusahaan menjalankan kegiatan eksplorasi tambahan. Jadi, studi-studi subsurface untuk memetakan jika ada potensi cadangan baru di wilayah kerja SES atau Southeast Sumatera ini. Nah, kemudian yang kedua tentunya dilakukan EOR atau Enhanced Oil Recovery pada lapangan tua agar produksi ini dapat terus dipertahankan meskipun reservoirnya mulai menurun karena eksploitasi dilakukan secara terus-menerus ya dari dulu begitu. Ketiga, koordinasi erat juga dengan SKK Migas yang dilakukan untuk merencanakan work program and budget tahunan gitu ya. Sehingga target produksi ini dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan energi nasional. Selain itu, PHOS juga memastikan ketersediaan logistik penunjang dan juga fasilitas penunjang untuk produksi seperti bahan kimia, pelumas, suku cadang, kelistrikan, itu sudah diatur dan ini ya, dibuat kontrak sedemikian rupa agar pasokannya tetap terjaga itu. Nah, dengan kombinasi eksplorasi yang terus-menerus, kemudian teknologi produksi yang ditingkatkan dan juga pengelolaan logistik dan fasilitas, perusahaan dapat menjamin ketersediaan bahan baku migas secara berkelanjutan. Oke, mungkin sekarang mengenai aspek manajemen ya Kak, aspek terakhir yang akan kita tanyakan. Nah, di aspek manajemen ini, yang pertama kita akan menanyakan bagaimana struktur tata kelola dari PHIOSS dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan good corporate governance. Ya, PHOS menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang meliputi transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan juga fairness. Nah, struktur organisasi perusahaan ini dirancang agar setiap fungsi manajemennya berjalan dengan jelas, mulai dari direktur, kita sebutnya general manager, terus senior manager, manager, hingga di bawah-bawahnya HSE, dan lain-lain. Nah, selain itu, audit internal dan juga eksternal juga dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhannya. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana koordinasi PHIOSS dengan SK Migas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain. Nah, ya koordinasi itu dilakukan secara intensif ya, baik dalam penyusunan WPNB. WPNB itu kayak RAPB gitu ya. Jadi work program and budget dalam 1 tahun itu mau melakukan apa aja dan budgetnya berapa gitu bersama SKK Migas, maupun implementasi program-program CSR dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat. PHOS juga menjalin komunikasi aktif dengan mitra bisnis dan investor untuk mendukung kelancaran operasi. Baik, untuk pertanyaan terakhir itu apa bentuk nyata penerapan budaya HSSE di lingkungan perusahaan? Ya, di lingkungan perusahaan karena perusahaan oil and gas dan juga offshore, tentunya HSSE itu merupakan hal yang paling utama gitu ya. Tidak ada keberhasilan suatu proyek atau produksi kalau ada di situ ada kejadian atau insiden atau HSE insiden atau fatality gitu ya. Nah, HSE ini dijadikan budaya kerja yang utama gitu. Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan keselamatan, memakai APD gitu ya yang di lapangan, serta simulasi tanggap darurat secara berkala. Selain itu, perusahaan juga melakukan inspeksi keselamatan di lapangan dan menyediakan fasilitas tanggap darurat untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, semua langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan bahwa keselamatan pekerja itu adalah prioritas utamanya. Seperti itu. Ya, terima kasih.
Mungkin ini saja yang kami tanyakan kepada Kakak Ima. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Ima dari PT Pertamina Hulu Energi Offshore 1 Sumatera yang telah berkenan meluangkan waktu pada malam hari ini. Wawancara ini tuh sangat bermanfaat bagi kami, khususnya dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, karena memberikan gambaran nyata tentang berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam dunia usaha, khususnya di sektor migas. Kami mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga yang akan sangat mendukung pembelajaran kami. Semoga kerjasama dan komunikasi ini dapat terus terjalin dengan baik ke depannya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama proses wawancara. Semoga Kakak Ima senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas di Pertamina Hulu Energi Offshore 1 Sumatera.